Rumus jualan laris manis cuman satu kalimat ini. Rumusnya adalah produk Anda mampu menjadi solusi bagi target market. My Coach, the great online business coaching. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada, Allah yang rezekinya tidak ada habisnya dan Allah maha perkasa, maha bijaksana memberikan kita kesempatan, waktu, dan konsentrasi untuk bisa ikut dalam acara malam hari ini, malam yang luar biasa, Tunas ya, bantu UMKM naik kelas, yang mana acara ini sudah rutin kita lakukan hampir nggak terasa nih, udah 1 tahunan. Jadi episodenya sudah lumayan banyak dan alhamdulillah banyak UMKM yang sudah tercerahkan, bahkan omsetnya naik, ya bahkan beberapa menjadi klien kami dan omsetnya luar biasa fantastis. Tadi saya chat-chatan sebelum ditunas ya, ada yang komen, "Coach, saya bisnisnya fashion, ini kayaknya dunia fashion lagi turun deh Coach. Kayaknya trennya itu nggak seperti kemarin ya kan, dari lebaran, puasa, lebaran itu kan puncaknya banget dan sekarang ini jauh banget drastis turunnya." Ya kata siapa sih gitu. Iya, karena nggak pakai data, pakainya perasaan aja. Kalau dirasa-rasa memang secara umum ya, secara umum tren orang membeli fashion itu tidak seperti di saat lebaran. Tapi ketika kita ngerti ilmunya, bisnis itu justru bisa melejit ya, tidak hanya dikarenakan satu momen tertentu, tapi kita bisa meng-create momen itu. Buktinya apa? Salah satu klien kami jualan hijab anak bayi, ya hijab anak-anak, itu omsetnya bisa tembus 5 miliar sebulan. 5 miliar sebulan. Jualan hijab bayi, ya itu di marketplace dan di sosial media. Bayangin, kebayang nggak jual hijab bayi, jual produk-produknya, ada baju, ada tas, ada ya pokoknya seputar-seputar anak-anak balita dan batita. Omsetnya 5 miliar. Ya, dan itu tidak di kondisi lebaran. Di kondisi lebaran lebih sadis lagi gitu ya. Dan ada salah satu klien kami juga di Makassar ya, itu brandnya namanya Hijacu ya, Bu Windy namanya, sorry. Bu siapa namanya ya? Saya lupa ding namanya. Itu sampai ngantri-ngantri ya, sampai membludak banget tokonya. Itu sampai nggak ketampung ya, iya di Makassar seingat saya. Ya saya lupa nama lokasinya karena ini ya. Tapi poinnya adalah Bapak Ibu, ketika kita memahami ilmu bisnis, ternyata jualan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Sebelum kita mulai pembahasan malam hari ini yang judulnya juga cara jualan semua barang itu bisa laris ya. Saya menyambut dulu bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk Zoom, baru pertama kali mengikuti sesi acara Tunas ini, kita akan kenalan dulu nih, Tunas ini apa sih gitu ya, dan kemudian pembahasannya topiknya seputar apa gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, baik, saya akan bagikan dulu ya. Nah, kita lihat di layar. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sudah ada, saya susun Tunas ini menjadi materi yang tersistematis, ya terintegrasi, dan semuanya mudah dipelajari dan mudah diterapkan. Ya. Di pertemuan pertama kita membahas tentang fundamental mindset dan mental bisnis sukses. Bagaimana kita memulai bisnis dengan cara yang tepat, dengan mindset yang benar. Dan kedua, kita hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kita meninggalkan cara-cara lama yang cuma sekedar jagain toko, yang cuma sekedar posting-posting terus berharap ada hasil, yang cuma berharap ketika jualan itu hanya momen-momen tertentu. Itu kita rubah. Ya, kita hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kita mulai membangun aset. Tadi ada yang cerita mulai membangun database. Itu satu bagian dari aset. Yang banyak orang nggak ngerti. Yang orang pikir itu membangun aset itu, oh saya udah punya tokonya Coach, saya udah punya barang dagang yang banyak, saya udah punya tanah sendiri gitu ya.
itu tangible asset atau aset yang terukur, aset yang nampak. Tapi ada aset yang lebih vital dari itu yang sebenarnya menggerakkan roda bisnis kita. Ya, itu kita bahas di hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kemudian kita membahas di episode ketiga bagaimana menjual lebih mahal dan konsumen antri membeli. Nah, Bapak Ibu ketika terlambat mengikuti ini, Bapak Ibu bisa mengikuti di rekaman YouTube-nya yang kita share nanti rutin, ya. Kemudian, Bapak Ibu, di pertemuan keempat minggu lalu kita membahas rahasia menciptakan bisnis tanpa persaingan. Iya, Blue Ocean Strategy. Bagaimana ternyata menjual furniture, menjual hijab, menjual produk-produk itu tidak mesti harus banting-bantingan harga. Kita bahkan bisa menciptakan pasar tersendiri. Nah, kemudian di hari ini kita akan membahas semua produk bisa laris. Bagaimana cara jualan yang mudah, simple, dan aplikatif. Kemudian di episode mendatang, besok kita akan memahami sales funnel, bagaimana omset dan profit itu bisa melejit. Kemudian berikutnya, kita akan membahas lagi mengubah konsumen menjadi pelanggan setia. Nah, ini yang banyak banget UMKM miss di sini. Ya, kerjaannya cuma nyari konsumen terus. Kerjaannya cuma ngiklan, bagi-bagi brosur, tapi konsumen yang sudah setia itu tidak didata dengan baik, tidak dipelihara dengan baik. Akhirnya ketika pindah ke kompetitor, kita nggak tahu kok tiba-tiba sepi ya. Kok tiba-tiba yang biasa datang nggak datang lagi ya. Gimana cara manggil mereka? Nah, ya maka dari itu kita akan belajar di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8, kita belajar bagaimana melejitkan omset di situasi krisis. Yang alhamdulillah dengan izin Allah kami sendiri menjalani ini. Saya dengan istri itu jualan kue lebaran di saat pandemi, di saat tidak ada lebaran. Seumur hidup nggak pernah ada lebaran itu di pandemi itu. Dan alhamdulillah kita menjual ribuan toples gitu ya, kue lebaran justru di saat lockdown, di saat pandemi. Kok bisa? Dan alhamdulillah saya membantu klien saya, King Copper namanya ya perusahaannya, dia jualan koper. Bayangin jualan koper di saat pandemi bisa omset naik 5 kali lipat. Gimana caranya coach? Kita bedah di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-9 kita akan belajar bagaimana jualan B2B. Nah, kemudian bagaimana di pertemuan ke-10 bagaimana cara closing hingga omset miliaran, teknik closing. Ini yang banyak para owner, para CEO, bahkan para sales itu tumpul ketika closing. Akhirnya sibuk menebar leads, sibuk menebar jaring, tapi omsetnya nggak besar gitu ya, alias stuck di situ-situ aja. Di pertemuan ke-11 kita belajar menjadi pemimpin yang tegas namun dicintai. Nah ini kan dua hal yang kontradiktif, karena biasanya pemimpin yang tegas itu dibenci, dan justru yang dicintai itu kan pemimpin yang apa ya, yang ya banyak toleransinya, banyak berusaha memahami, tapi ya begitulah kira-kira ya. Nah di sini kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin itu bisa efektif dan efisien. Di pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang 5 level kepemimpinan. Nah ini buat Bapak Ibu yang bisnisnya sudah memiliki karyawan puluhan, ya ada 20, 30, sampai 50 karyawan, bahkan ratusan karyawan, itu kuncinya tidak lagi di marketing. Kuncinya tidak lagi di SDM, tapi kuncinya di kepemimpinan Bapak Ibu sendiri. Semakin efektif Anda memimpin, semakin efektif bisnis Anda. Tapi semakin Anda tidak mampu memimpin tim dengan kapal yang besar, siap-siap kapal itu akan stuck, bahkan bisa turun ya dan mati perlahan. Baik, di pertemuan berikutnya jurus sakti membangun tim yang profesional, ya. Jadi ini kita mulai bicara bisnis dengan skala puluhan orang, ratusan orang, ya. Kemudian di pertemuan ke-14 bekerja dengan efektif dan efisien, karena kunci dari pemimpin yang hebat itu adalah bagaimana dia bisa memimpin dirinya, memimpin timnya, dan menggerakkan kapalnya tadi untuk mencapai goals dari omset yang sudah mungkin miliaran. Jadi kalau dilihat dari kurikulum yang tadi, ya mulai dari membangun bisnis sampai omsetnya miliaran itu kita kupas. Dan kemudian di pertemuan ke-15 kita membangun 4 pilar sistem bisnis, ya. Kemudian yang ke-16 kita membangun kemitraan dan fokus kepada spesialisasi.
Dan terakhir di pertemuan ke-17, jurus sakti agar bisnis Anda dikejar-kejar investor. Nah, ini adalah pembahasan sedikit dari episode tunas ini, ya, di mana kita sudah susun dengan sistematis dan mudah-mudahan nantinya bisa membantu Bapak Ibu semuanya, ya, sehingga nantinya rekaman ini bisa diulang-ulang, bisa dipelajari lagi, dan nantinya bisa dipraktekkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke topik pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di pertemuan kelima, semua produk bisa laris. Ya, jadi laris itu kan artinya habis, laris itu sampai orang mengantri, laris itu dikejar-kejar konsumen. Ya. Rahasianya gimana, coach? Gitu ya. Ya, pahami konsumen kita. Nah, sebelum kita memahami bagaimana konsumen kita, siapa target market kita, bagaimana sales funnel-nya, bagaimana tahapan agar punya omset yang miliaran tadi, Bapak Ibu semuanya, siapa di sini yang punya masalah, coach, jualan itu kok susah ya? Nah, siapa nih? Boleh komen di bawah dong. Saya mau tahu nih siapa yang ngalamin jualan itu sekarang ini masih susah banget, ya. Coach, ini salah satu klien saya kemarin itu omsetnya membludak banget ya, Mbak Alea, sampai stop iklan tuh Mbak Alea ya kemarin ya. Luar biasa banget momentumnya bisnisnya. Ya, mudah-mudahan bisa segera menyusul ke 1 miliar pertama ya Mbak Alea ya. Mana nih Mbak Alea suaranya? Ya, maaf ya ada kendala teknis. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya kedengarannya aneh gitu ya. Coach, kok jualan bisa sampai semulus itu ya? Mbak Alea tuh bisnisnya luar biasa, udah menginjak ratusan juta, padahal umurnya baru 19 tahun gitu ya. Kok bisa sih ya? Dan apa rahasianya produk itu bisa laris walaupun tidak di musimnya? Ya, coach, ini fatal banget. Jualan yang dulunya laris sebelum pandemi, bisnis saya itu ramai banget. Tapi setelah pandemi makin merosot. Padahal pandemi udah selesai dari 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu lah, ya kan. Kita pandemi masih 2022 gitu ya. 2023 kita udah keluar. Bahkan katanya 2023 itu gelap, krisis, justru perekonomian Indonesia itu bertumbuh Bapak Ibu. Ya, beberapa klien kami itu sampai tembus omsetnya puluhan miliar. Itu di 2023. Ya. Nah, ini justru bisnis itu turun drastis. Apa nih masalahnya? Sudah ngiklan, ya, tapi tidak berdampak signifikan. Gitu ya. Kemarin saya coba evaluasi salah satu klien kami juga, iklannya itu sampai belasan juta. Waduh, Masya Allah gitu ya. Tapi hasilnya nggak signifikan gitu, coach. Ya. Nah, bayangkan ketika tadi juga saya coaching dengan klien kami, budget iklannya cuma 2% dari omset. Ya. Omsetnya 2 miliar, ya. Budget iklannya cuma 2%. Tapi omsetnya itu signifikan banget naiknya. Orang biasanya punya budget iklan itu 5-10%, ya. Tapi dia di 2% itu sangat efektif, sangat efisien, dan hasilnya, penjualannya itu bisa miliaran. Di mana? Di marketplace. Ya. Padahal coach, di marketplace itu wah, ngeri banget, lautan merah berdarah-darah, jualannya himpit-himpitan gitu ya. Betul memang. Tapi ketika kita ngerti ilmunya, ya, nggak ada yang sulit Bapak Ibu. Ya. Nah, coach, ini lebih parah lagi. Ya, kok kelihatannya produk sebelah itu laris manis ya? Kok kayaknya jualan koper itu enak banget ya? Coach Didi kliennya jualan koper punya omset 3,5 miliar. Ya, tadi barusan cerita salah satu klien saya di Ngawi itu punya omset untuk hijab itu sampai 5 miliar sebulan gitu ya. Kemudian jualan skincare kayaknya enak banget coach, omsetnya juga miliaran. Saya jualan fashion, saya jualan keripik, saya jualan es krim, saya jualan travel umroh, gini-gini aja. Apa yang salah coach? Gitu ya. Duh, ini udah minta ampun banget nih rasanya ya. Nah Bapak Ibu semuanya, sebenarnya apa sih yang membuat produk itu bisa laris nih? Insya Allah ya, dengan izin Allah, apa sih yang membuat produk itu bisa laris manis? Ya. Nah sebenarnya rumusnya cuma satu kalimat ini.
Ya, rumus jualan laris manis cuman satu kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Rumusnya adalah ya, produk Anda mampu menjadi solusi bagi target market. Cuman itu doang. Cuman satu kalimat ini. Dicatat di stabilo, ditempel di dinding, ya. Jurusnya, pastikan produk Anda jadi solusi bagi target market. Ya. Bagi Bapak Ibu yang jualan madu, saran saya jangan jualan madu, tapi jualan solusi. Kalau jualan madu, semua orang bisa jualan madu, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu jualan skincare, semua orang bisa jualan skincare, tapi jualan solusinya. Apa masalah dari konsumen Anda? Ya. Oh, masalahnya dia punya penyakit jantung. Oke. Jual madu yang kemudian bisa mengobati penyakit jantungnya dia. Ya kan salah satu khasiat madu kan bisa mengobati penyakit jantung gitu kan ya. Jadi kita tembak masalahnya. Jangan jualan produknya gitu. Nah, kebanyakan UMKM itu fokus jualan produk. Dia pikir dengan posting di sosmed, dipikirnya dengan posting di WA, terus berharap ada yang baca, ada yang lihat statusnya, terus ada yang beli. Sesimpel itu. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Ketika kita nggak pernah interaksi dengan konsumen kita nggak punya database, ya, kita asal jualan dengan general, dibandingkan dengan kompetitor kita juga jualannya general juga, hasilnya ya udah, banting-bantingan harga. Tapi ketika kita bisa memberi solusi yang spesifik bagi target market kita, insya Allah nggak ada produk yang mandek. Saya kasih contoh, ya. Di sini ada 3 produk, yang sebenarnya produk ini sama, yaitu apa? Bakso. Ya, di mana-mana bakso mah gitu-gitu aja. Tapi ketika dia punya diferensiasi, kualitas dagingnya beda, kualitas kuahnya beda, mie-nya beda, udah ya. Setiap gigitannya tuh baksonya tuh memang pulen banget dagingnya. Nah, ini dijual berapa juga laris. Ya, di Pekanbaru tuh ada bakso populer. Saya lupa nama jalannya. Mas Pras tahu nggak sih bakso populer? Nggak tahu ya. Di belakang hotel, aduh saya lupa lagi nama hotelnya, ya. Itu laris manis banget. Satu mangkok bakso ini Bapak Ibu harganya 25.000 sampai 35.000. 30.000. Seingat saya ya, seingat saya. Sorry kalau saya salah. Tapi seingat saya itu bakso itu 25.000 sampai 30.000. Nah, kualitas bakso yang seperti ini ya, ini punya segmen target market sendiri. Ya. Sementara bakso biasa di Pekanbaru itu jualannya di angka 13.000 sampai 15.000. Nah, dia pede jualan bakso di angka 25.000 sampai 30.000 dan itu ngantri orang yang beli. Ya. Nah, sementara ya ada produk yang lain itu bakso frozen. Ini sebenarnya punya solusi yang berbeda terhadap permasalahan yang ada. Kalau tadi yang ini solusi bagi mereka yang ingin dine in, makan langsung. Ya, panas, hujan-hujan, dingin, pengen makan bakso, cari yang berkualitas dengan target market menengah ke atas, cocok target ini. Ya, bakso ini. Tapi bagi ibu-ibu dengan segmen ibu-ibu menengah ke atas ekonominya di kota besar, mereka ingin siap saji ketika ada tamu. Ya, ingin siap saji ketika bikin nasi goreng, mereka beli bakso frozen. Itu beda lagi target marketnya. Beda lagi masalah yang ingin diselesaikan. Ya, beda lagi dengan bakso yang ekstra pedas, yang pedasnya sampai beberapa level. Ya, kalau bakso yang pedas dan beberapa level dengan atribut-atribut pendukungnya, mereka itu memberikan solusi kepada para millennials atau anak-anak muda yang terchallenge dengan rasa pedas yang bertingkat-tingkat, gitu, ya, dengan aneka topping, ada toppingnya ini, toppingnya itu, gitu ya, dan target marketnya jelas, ya, keluarga atau anak muda yang memang mereka ingin menikmati bakso kekinian. Beda lagi dengan bakso frozen di mana segmen atau target marketnya adalah ibu-ibu muda yang dia nggak mau ribet. Ya, ketika ada tamu sajikan bakso, beres. Beda lagi dengan bakso daging yang berkualitas yang saya ceritakan tadi, seperti bakso populer yang ada di Pekanbaru. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika
3 produk ini dengan 3 masalah dari segmen yang berbeda-beda, itu solusinya berbeda. Ini yang disebut dengan positioning. Nah, Bapak Ibu ketika jualan madu, jualan skincare, jualan baju, jualan apalagi keripik, positioningnya apa? Positioning itu sederhananya adalah kita menyelesaikan masalah apa bagi konsumen. Kita bukan jualan produk. Ya. Konsumen itu pengen ketika nonton Korea ada cemilan. Ketika santai dengan keluarga ada cemilan. Ketika sambil kerja ada cemilan. Dan mereka nggak kepingin gendut. Itu yang dijual, bukan cemilannya. Tapi masalah ya dari problem itu yang terselesaikan. Akhirnya pesannya sampai di mereka. Ketika ngelihat iklan, iya ya, ternyata kalau makan cemilan itu bikin gendut. Oh, ternyata ini ada yang cemilan nggak bikin gendut. Nah, ya, insya Allah tuh laris Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, coba jawab pertanyaan ini. Apa masalah yang ingin Anda selesaikan melalui produk atau layanan Anda? Coba komen di bawah. Ya, apa masalah yang ingin Anda selesaikan melalui produk Anda? Jadi fokusnya kepada masalah yang ingin diselesaikan. Artinya Anda sebagai penyelamatnya. Produk Anda tuh sebagai penyelamatnya. Ya. Nah, coba perhatikan apa profesi dan aktivitas dari konsumen Anda. Ya. Pahami ya apa yang mereka harapkan dari produk Anda. Contoh, ya Anda jualan hijab. Profesi dan aktivitas mereka ini adalah ibu-ibu kantoran yang dia ini sudah ngaji, sudah hijrah, ya kepinginnya bajunya tertutup, ya hijabnya full, tapi nggak bau badan, ya nggak bau ketiak, gitu ya. Nah, tapi tetap trendy, gitu ya. Nah, ini yang diselesaikan dari hijab ini, gitu. Dan apa yang mereka harapkan, ya? Contoh yang tadi saya sebutkan, ibu-ibu karir atau profesional yang ingin ya mereka tetap cantik. Nih, maaf ya, saya hilangin aja. Ya, ibu-ibu yang ingin tampil cantik, syar'i namun tetap trendy. Ya, bagaimana aktivitas sehari-hari tanpa bau badan. Masya Allah Bapak Ibu, ini satu setel hijab ini dijual harganya jutaan. Ya, bisa 2 juta, bisa 3 juta, dan itu antri yang beli. Ya, itu Masya Allah banget ya Pak. Sementara bagi sebagian orang gitu ya, jualan hijab itu, jualan baju itu kalau nggak lebaran nggak laku atau trennya nggak muncak gitu ya. Kenapa? Ya karena kerjanya cuma nongkrong doang di toko, gosip ya. Kita membayar karyawan, karyawannya main HP, main WA, main Instagram. Syukur kalau dia main Instagram untuk membesarkan bisnis kita. Dia main Instagram untuk cari kesenangan sendiri. Kenapa? Karena nggak ada program kerja gitu. Ya. Sementara Bapak Ibu, ketika kita jualan produk ya dengan menyelesaikan masalah konsumen, ketika kita menghadirkan konten ini di Instagram, jadi kontennya bukan konten jualan, tapi konten solusi, ya, ini dikejar orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghadirkan konten solusi sehingga orang melihat bahwa, oh, ini nih produk yang pas banget buat saya, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba kenali dulu, ya. Kenali dulu siapa konsumen kita. Bapak Ibu boleh tulis, ya, ambil kertas, ambil buku tulis siapa konsumen saya, ya, di mana mereka berada, ya, kenapa mereka beli produk kita, kapan mereka membelinya, bagaimana cara mereka membeli, berapa banyak uang yang mereka punya, dan seterusnya. Ya, coach, produk saya yang konsumsi itu anak-anak, yang beli orang tuanya. Saya punya salah satu produk bisnis itu bimbel, ya, bimbel untuk anak kecil, untuk anak TK, untuk anak usia dini, yang beli orang tuanya, yang bayar orang tuanya, tapi ya yang sekolah anaknya, gitu, ya.
Segmen yang saya bidik adalah segmen menengah ke atas. Bukan berarti ketika saya membuat segmen menengah ke atas terus saya nggak peduli dengan segmen menengah ke bawah. Bukan berarti saya kemudian membuat harga yang mahal itu, bukan yang mahal ya. Ketika saya membuat harga pantas itu kemudian saya nggak peduli dengan pendidikan Indonesia, kasihan anak-anak terpinggirkan. Enggak, ya. Saya peduli dengan mereka, bahkan kita memberikan layanan pendidikan gratis buat kaum duafa dan anak yatim. Tapi ini bicara segmen. Ketika Bapak Ibu mengatakan, Coach, segmen saya siapa aja? Segmen saya ini bisa dinikmati semua orang. Ya, mau yang kaya, mau yang miskin, siap-siap Bapak Ibu, bisnis Anda akan sepi. Percaya sama saya, bisnis Anda akan sepi. Kenapa? Karena segmen menengah, segmen bawah, segmen atas, itu pelayanannya beda. Beda banget, beda banget, beda banget. Ya. Segmen bawah mereka fokusnya dengan volume. Fokusnya yang penting barangnya ada. Segmen atas mereka fokus dengan kualitas. Ya. Buktinya Bapak Ibu, ketika kita beli burger, tahu burger ya, hamburger, itu burger di sekolahan, tempat anak SD, yang maaf dijual di sekolah-sekolah itu harganya cuma 5.000. Itu kan kalau kita beli 40.000, itu kan dapat 8, betul kan ya? Nah, burger McD itu dapat 1 biji, 40.000. Pertanyaan saya, mau nggak kita beli burger sekolahan SD, ada 8 biji, ya, dan kita nggak beli burger McD. Saya nggak membahas tentang boykot, saya nggak membahas tentang apapun isu-isu, tapi poinnya adalah, ya, burger McD itu segmen menengah ke atas, dan yang mereka cari adalah kualitas, dan burger anak sekolahan yang mereka cari cuman kenyang. Itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Dua hal yang berbeda. Nah, kita menyasar segmen yang mana? Ini tidak ada yang benar gitu. Tidak kemudian, wah, saya mau cari segmen bawah, Coach, supaya orang-orang miskin bisa menikmati karya saya, bisa menikmati produk saya. Iya, tapi orang kaya juga dia punya segmennya sendiri gitu. Nggak dosa juga ketika kita membidik mereka. Ya, bukan berarti ketika kita membidik segmen yang menengah ke atas, terus kita nggak peduli dengan segmen bawah, enggak. Ini hanya pilihan gitu. Ya, saya punya cerita. Ini salah satu klien kami di Pekanbaru, ya. Beliau ini bayangkan punya 3 cabang toko fashion. Omsetnya yang tadi saya cerita, tadinya omsetnya gede, terus sekarang ini jadi sepi. Ya, saya lihat apa ya masalahnya ya. Ternyata dia menggabungkan segmen ini. Jadi semua segmen itu digabung sama dia. Ya, segmen yang tengah, segmen yang bawah, segmen atas digabung semua dalam satu toko. Oke? Bayangkan, awalnya beliau ini main segmen bawah. Harga baju 100 ribuan. Ya, awalnya main segmen bawah. Rame nih. Rame banget, ya. Terus dia lihat kompetitor. Kompetitor kok jualan baju-baju yang menengah juga ya, yang harga-harga 150, 200. Saya juga mainlah ke segmen yang tengah, ya. Terus dilihatnya lagi, kayaknya kalau saya nggak garap segmen atas sayang deh. Kenapa? Karena segmen atas ini sekali belanja itu jutaan. Akhirnya dia garap juga segmen atas. Masalahnya adalah ketika kita survei ke pelanggan, kenapa pelanggan nggak balik lagi ke sini, ke toko ini? Ternyata segmen bawah ngerasa malu ketika mau belanja di sana. Sungkan. Kenapa? Barangnya mahal-mahal, ya. Barangnya itu branded-branded, saya takut nanti nggak kebayar. Terus yang segmen atas, kenapa nggak mau datang? Ketika dia datang, barang pilihannya nggak banyak. Banyak yang segmen bawah dan segmen tengah. Akhirnya dia bilang, barangnya jelek-jelek, barangnya kayaknya kualitasnya kurang, saya ke toko yang lain aja. Nah, ketika dia nggak fokus dengan satu segmen ini, inilah yang akhirnya membuat omsetnya hancur. Hancur banget Bapak Ibu. Ya. Ketika kita bilang, Bu, fokus di satu segmen. Lelang baju-baju ini, ya, jual murah,
jual yang penting balik modal, ada untung sedikit nggak apa-apa, fokus di segmen bawah, ya. Kemudian fokus dengan B2B. Nanti kita akan bahas bagaimana cara B2B, ya, business to business. Bangun reseller, ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Omsetnya kembali pulih. Ya, yang tadinya omsetnya itu drop banget sampai dia mau tutup salah satu cabangnya, akhirnya dia berhasil tidak sampai harus tutup toko, omsetnya naik. Kenapa? Karena dia fokus, ya, fokus dengan menggarap satu segmen. Akhirnya apa? Persepsi itu muncul. Persepsi dari konsumen, oh di sana bajunya itu murah ya, oh di sana bajunya murah tapi tetap berkualitas loh, oh di sana banyak ya pilihannya ya, oh di sana itu update terus model-modelnya. Itu hanya persepsi. Persepsi dari konsumen. Gitu. Jadi ketika semakin kita mengenal konsumen kita, semakin produk kita akan laris. Gitu. Nggak ada salahnya juga ketika dia sepakat, misalnya dia bilang, Coach, saya mau fokus main di segmen atas aja. Nggak ada masalah juga. Kalau dia memang mau fokus main ke segmen atas, ya udah, rubah layout tokonya, latih karyawannya untuk lebih ramah, untuk bisa melayani para ibu-ibu sosialita, ya, perbanyak barang yang memang segmen atas, ya, kemudian iklankan, insya Allah laris. Nah, jadi justru yang membuat bisnis itu kacau itu adalah ketidakfokusan kita dalam menggarap segmen. Ya. Terus pertanyaannya, Coach, ini nih, ya, Toyota itu kan jualan Alphard, jualan Fortuner, jualan Innova, jualan Avanza, jualan Ayla, itu di satu showroom yang sama kok. Kata Coach tadi harus dipisah-pisah. Nah, ini bagi yang nggak ngerti ilmunya, dia akan mikir, iya ya, Toyota aja satu brand, dia jual di satu showroom. Nah, Bapak Ibu semuanya, Toyota itu dia punya brand yang sudah besar, dan mereka punya strategi bagaimana menjualkan unit-unit ini dengan cara yang berbeda. Pertanyaan saya, pernah nggak Alphard dipajang di mall? Pernah lihat nggak? Ya, minimal lihat aja deh, Alphard aja dipajang di mall, pernah lihat nggak? Nggak pernah Bapak Ibu, nggak pernah. Ada nggak Alphard di iklan itu balehonya segede gaban gitu ya di jalanan, dijual Alphard model baru, hybrid, ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Mau cari dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lagi, nggak ada dijual dengan baleho segede gitu. Tapi ketika kita lihat Ayla, ya, Innova, ya, itu kenapa kok apa sih namanya itu ya, balihonya itu atau iklan itu mentereng banget, ya, Avanza iklannya mentereng banget. Kita nggak pernah ketemu Fortuner dengan iklan sementereng itu, karena mereka punya strategi marketing yang berbeda untuk setiap produknya. Dan sayangnya para UMKM nggak ngerti itu, ya. Kita masih mikir bahwa mereka jualannya buktinya sama kok gitu, ya. Padahal nih segmennya Alphard itu tidak mau membeli Ayla, meskipun satu unit Alphard itu bisa dapat berapa biji Ayla sih? Kira-kira bisa dapat berapa biji Ayla ya? Mungkin dapat 4 atau 5 biji Ayla gitu kali ya. Logikanya kan dia bisa punya 5 mobil. Kenapa dia harus beli Alphard? Dia bisa beli 5 mobil gitu, ya. Nah, dan Ayla, ya, segmennya Ayla juga nggak mau beli Alphard meskipun Alphardnya didiskon 50%. Diskon besar-besaran, Alphard hybrid terbaru, ya, diskon 50%. Nggak mau segmennya Ayla untuk membeli Alphard. Kenapa? Karena mereka punya persepsinya sendiri, ya. Mereka punya persepsinya sendiri. Segmen Ayla akan berpikir bahwa, ketika saya beli Alphard, pajaknya berapa ya? Bensinnya berapa ya? Terbeli nggak sama saya ya? Nanti ya perawatannya gimana ya? Sementara yang segmen Alphard, ketika beli Ayla, dia mikir, aduh, saya bukan mau beli mobil, saya mau beli gengsi, saya mau beli kenyamanan, saya mau menikmati pencapaian saya, gitu. Ya, saya mau operasional kegiatan sehari-hari,
ya, tapi dengan kondisi yang nyaman. Itu dia, gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita coba kembali ke slide ya. Bapak Ibu coba lihat dari kacamata konsumen, konsumen itu punya kacamata, dia punya gain itu apa sih? Gain itu artinya apa Bapak Ibu? Gain itu artinya pleasure ya, aduh, bahasa Indonesianya susah banget ya. Bahasa Indonesianya itu gain itu harapan, ya, harapan, ya, keinginan. Harapannya dia apa? Ya, terus pain, kesakitannya dia apa? Yang dia hindari itu apa? Saya kasih contoh. Ketika dia mau beli madu produknya Bapak Ibu, atau dia mau beli hijab dari yang Bapak Ibu jual, ya, itu harapannya dia apa sih? Yang ada di benaknya dia? Oh, ketika dia pakai bajunya nggak bau ketiak. Oh, ketika dia pakai bajunya cuttingnya fit, cuttingnya enak dipakai, gitu kan ya. Oh, ketika dia beli bajunya itu eh, keringatnya bisa nyerap gitu ya, nggak bikin bau gitu ya. Terus kemudian pain-nya apa sih? Pain kesakitan ketika dia pakai itu. Kesakitannya, duh kalau saya pakai baju ini cutting itu nggak enak gitu. Ya, saya bikin pakai baju ini nih, aduh agak malu kalau keluar rumah. Aduh kalau saya pakai baju ini nih rasanya tuh kayak barangnya murahan banget gitu. Nah, pain-nya apa? Di kepala mereka tuh apa? Ya. Jadi ini yang kita tulis Bapak Ibu. Nah, terus jobnya mereka apa? Customer job atau pekerjaan mereka, profesi mereka, kegiatan mereka sehari-hari itu apa? Ya, ada yang kita jualan ke anak-anak, ada yang kita jualan ke orang tua, ada yang kita jualan ke remaja. Remaja itu terbagi-bagi lagi, ada anak sekolah, ya, ada mahasiswa, ya. Nah, remaja yang anak sekolah, mereka tuh punya kegiatan apa aja sih? Mengkonsumsi produk kita tuh di jam-jam berapa sih? Nah, ketika kita memahami ini, kita siapkan produk untuk melengkapi itu, melengkapi gain kreator ini. Jadi, harapan yang dia mau itu ada di produknya kita. Kita nggak jualan hijab, kita jualan solusi bagaimana ketika Anda pakai hijab, kepala Anda itu dingin. Iya. Hijabnya dijual 1 juta, nggak apa-apa daripada kepalanya berketombe. Nah, ya daripada rambutnya berketombe, ya. Nah, ini yang kemudian membuat ketika orang lihat konten kita itu, ih ini cocok banget gitu. Ya, ini yang saya cari. Kemudian pain relief. Pain relief ini adalah apa yang membuat ketika orang membeli produk kita, masalah ketakutan-ketakutan yang mereka hindari ini selesai semuanya, Bapak Ibu. Ya. Ketika mereka merasa tadi ketika beli hijab ya takut panas, nggak nyerap keringat, kemudian bau, kemudian gerah, kemudian apalagi gitu ya, cutting-nya nggak pas, dudukannya nggak enak di kepala, di badan gitu ya. Pain relief-nya apa? Pain relief-nya bahwa ketika mereka pakai itu udah terjamin barangnya ketika dipakai itu enak, nyaman. Ya, motifnya lucu-lucu, motif itu kekinian. Nah, ini yang Bapak Ibu tulis, tulis di kertas, ya, dan nanti kita akan temukan produk kita value-nya apa. Sehingga produk itu seperti gift, seperti solusi, ya, seperti solusi yang kita sodorkan ke konsumen kita, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira, ya. Jadi coba dipahami, ya, sekali lagi kita menjual itu jual ke orang yang tepat, orang yang membutuhkan. Nah, tadi saya sedikit menyinggung ya bagaimana produk kita itu terbagi dari beberapa segmen. Ada segmen bawah, ya segmen fisiologis, ya mereka ini yang membeli, dah yang penting volumenya, yang penting ada mobil, yang penting ada hijab, ya mau mobilnya kaleng kerupuk juga, ya yang penting nggak hujan, nggak kepanasan gitu kan ya. Ini segmennya. Ini segmennya. Jadi bahasa yang kita gunakan juga sesuai dengan segmen kita. Ya.
Begitu juga dengan segmen yang rasa aman. Maksudnya rasa aman gimana? Mereka terhindar dari ketika beli mobil itu nanti gimana ya perawatannya ya. Nanti gimana ya after sales-nya. Mercy, BMW, Audi, kenapa harga second-nya jatuh banget? Ya, karena buat orang rasa aman, ya, ini mereka takut ketika beli BMW, beli Mercy, beli Audi, spare part-nya gimana ya? Nanti perbaiki servisnya mahal. Sekali ganti oli aja jutaan. Gitu kan ya. Belum lagi perawatan bodinya. Kalau lecet, kalau kena baret, kalau kena ini dan itu. Nah, ini yang membuat value dari produk tadi hancur harganya. Padahal kalau kita pakai mobilnya yang second, ya BMW yang second baru 5 tahun, baru 3 tahun, itu masih seger banget. Ya, bayangin BMW second 5 tahun itu harganya sama kayak Innova. Ya. Padahal fiturnya dari segi kenyamanan, dari segi apa ya saya bilang ya, kualitas material BMW-nya kita sama-sama paham bahwa BMW itu masih layak banget dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kita nggak menghina Avanza gitu, cuman kita sama-sama tahu build quality-nya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa BMW tadi atau Mercedes-Benz tadi ketika second harganya jatuh? Karena di segmen rasa aman ini terganggu rasa aman mereka. Nanti kalau saya pakai suspensinya tiba-tiba jebol, aduh, bolong kantong saya. Akhirnya apa? Mercy dilego dengan harga yang murah. Ya, BMW dilego dengan harga yang murah. Padahal barangnya nggak murahan. Gitu. Cuman karena segmennya tidak tepat. Gitu. Tapi ketika segmennya tepat, segmen yang dibidik adalah sosialita, BMW yang harganya mahal itu terasa murah. Ya, madu yang satu botolnya harganya 300.000 itu terasa murah. Ketika yang dibidik adalah orang-orang sosial. Kenapa? Karena ketika mereka pakai, ya ini mereka merasakan manfaat yang bukan cuma sekedar sehat, ya, tapi ada hal yang lain yang mereka dapatkan, ada value yang lain yang mereka dapatkan, gitu, ya. Apalagi ketika mereka, di level pencapaian tertentu, ya, mereka beli baju bukan untuk nutup tubuh, mereka beli baju itu untuk dipamerkan, untuk tampil cantik, untuk instagramable, ya. Apalagi aktualisasi diri ini lebih tinggi lagi. Nah, permasalahannya Bapak Ibu jual di segmen yang mana? Ya. Ketika saya mohon maaf, jual travel umroh, ya, di segmen fisiologis, segmen yang bawah, yang harganya memang udah press banget. Terus hotelnya jauh, terus pakai shuttle bus, terus pelayanannya bla 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 kurang, terus konsumennya komplain. Iya jangan komplain, harganya juga harga fisiologis. Ya mereka yang penting berangkat umroh gitu loh, ya nggak bicara pelayanan di sana gitu. Jadi ketika mereka yang penting berangkat umroh sampai ke tanah suci, mau itu pakai shuttle bus kayak, mau hotelnya jauh kayak, ya kan yang dijual yang penting bisa umroh toh, kan begitu, ya. Tapi ketika kita jualnya itu benefitnya, rasa amannya, Bu, kalau ketika kalau Ibu nanti umroh sama kita, itu hotelnya deket loh, jaraknya bisa jalan kaki, nggak pakai shuttle bus. Bu, kalau Ibu berangkat dengan kita, nanti pelayanannya itu, luar biasa loh, ya. Ibu nyaman di Madinah, Ibu aman, ya, makanannya enak, rasa masakan Indonesianya juga enak. Nanti kita kasih bonus ini. Pokoknya Ibu udah tinggal berangkat deh. Ya, nggak usah mikir-mikir yang lain. Ya. Ketika harganya selisihnya 5 juta, wajar. Atau 3 juta, itu wajar. Karena mereka ada di level rasa aman. Gitu. Atau bahkan ketika mereka ingin private umroh. Atau ketika mereka ingin, ketika umroh itu, buka pintu langsung Masjidil Haram. Gitu kan ya. Mereka ketika foto, ketika berpose, itu di pose yang sangat ikonik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya udah kita jual di segmen sosial dengan harga berkali lipat. Gitu. Cara jualan ini punya pendekatan yang berbeda. Nanti kita akan bahas.
Gimana cara jualan di segmen tengah, di segmen atas, di segmen bawah. Jadi jangan semuanya tuh dipukul rata dengan promo. Orang-orang di segmen menengah ke atas dengar promo, mereka justru aneh gitu. Mereka justru takut, duh ini barangnya original nggak sih? Coba, sekarang Bapak Ibu, ketika ada yang jual iPhone, ya, berapapun iPhone-nya, tapi lebih murah 5 juta. Dari iPhone 15 kek, mau iPhone berapa kek, mau serinya apa, tapi iPhone-nya itu lebih murah 5 juta daripada harga pasaran. Bapak Ibu mau beli nggak? Coba komen di bawah. Mau beli nggak? Ya, saya yakin banyak yang curiga. Ini barang tadahan nggak ya? Ini barang curian nggak ya? Kok bisa murah banget? Ya, ini iPhone-nya beneran nggak sih? Ini iPhone-nya kualitasnya kayak mana? Dijual 5 juta di bawah harga pasaran. Ya, itu orang bertanya-tanya Bapak Ibu. Karena orang tahu image-nya iPhone itu bagaimana, persepsinya iPhone itu bagaimana, solusi yang ditawarkan iPhone itu apa gitu. Ya. Nah, sama ketika jualan smartphone di level fisiologis. Ya. Namanya Xiaomi. Xiaomi. Saya nggak sedang membahas brand. Tapi ketika jualan smartphone, Xiaomi, ya, dia bukan jualan HP, dia jualan iklan. Sumber pendapatan terbesar Xiaomi itu dari iklan, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu beli HP, mau buka galeri, ketemu iklan. Mau buka YouTube, apalagi. Mau buka telepon, ketemu iklan. Mau buka WA, ketemu iklan. Karena memang dia sumber pendapatannya dari iklan. Ya, jadi HP itu penuh dengan iklan gitu. Ya, lah, jangan salahin juga dong. Kenapa? Karena Xiaomi itu memberikan harga yang sangat bawah gitu dengan spek yang sangat dewa. Ya, permasalahannya kemudian banyak iklan, kemudian HP-nya penuh dengan iklan, memorinya penuh dengan iklan, ya udah resikonya sendiri. Kalau mau dapat yang bagus ya beli yang di level tengah, beli Oppo atau yang semisalnya gitu. Ya. Kalau nggak mau diribetkan lagi, tinggal pakai, ya, bebas dari virus, beli iPhone. Nah, ini pembahasan segmen yang mana akhirnya ketika kita jualan, itu kita nggak ngibul gitu, ya. Masa iya jualan madu murah, terus mau minta yang kualitas ini, kualitas itu, ya konsumen juga paham kok gitu. Ketika kita jualan madu dengan literan, gitu kan ya, terus harganya juga murah, ya mereka berharap apa sih dari madu itu? Ya, saya punya salah satu klien, namanya Pak Amin dari Jogja gitu ya. Kita dulu buat namanya madu itu Kardioni. Kardioni. Ya, Kardioni. Ini diambil dari dua nama. Kardio dan honey. Kardio itu dari jantung dan honey itu dari madu. Ya. Ini sebenarnya madunya itu madu, aduh, saya lupa namanya, lebah yang kecil-kecil itu apa sih? Bukan. Aduh, udahlah ya. Kelanceng, madu kelanceng, iya. Ya, sorry kalau saya salah gitu ya, karena saya nggak pakar madu juga. Jadi madu biasa sebenarnya, cuman ditambah dengan zat-zat yang plus-plus, yang baik untuk jantung, dan dia branding dengan namanya Kardioni. Ini madu khusus untuk penyakit jantung. Dan laris. Jualannya kemana? Jualannya ke bapak-bapak tua, atau ke anak-anak muda yang orang tuanya rentan kena penyakit jantung. Ya, dia buat komunitas jalan sehat, dia buat rutin itu pengecekan jantung, tensi darah dan segala macam, ya, free konsultasi, dia bermitra dengan dokter jantung, buat webinar, jualan madu, laris Bapak Ibu. Karena dia jualan solusi, bukan jualan produk. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, sekarang tulis siapa segmen Anda. Ya, mulai dari segmen geografis, ya, di mana daerahnya, jangkauannya dari Anda berapa, ya. Ini kalau Anda jualan bakso seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Coach, saya jualan bakso yang dine in.
Bisa nggak saya pakai Facebook Ads? Bisa banget. Ketika Bapak Ibu tembak iklannya itu radiusnya maksimal 5 kilo dari titik Bapak Ibu jualan. Ya. Jadi 5 kilo dari titik itu, dari tempat Bapak Ibu jualan bakso gitu ya, iklan pakai Facebook Ads itu laris manis. Ya, tapi jangan ngiklan ke kota yang berbeda. Kenapa? Ya karena segmennya tadi. Dia mau makan yang bakso langsung siap saji. Gitu. Ya. Ngiklannya jangan jauh-jauh gitu. Pakai selebgram ya selebgram yang kotanya juga gitu. Ya jangan selebgram yang nasional kan gitu ya. Dan promonya itu bukan promo-promo yang sampai banting-banting harga gitu. Gunanya promo itu hanya untuk mengajak orang mencicipi. Sekedar mereka datang untuk mencoba. Selanjutnya database-nya dikelola supaya mereka jadi pelanggan. Oke ya? Jadi saya kembali lagi ke slide yang tadi. Bapak Ibu silahkan detailkan. Yuk coba sekarang kerjain yuk. Ya, di mana mereka, di daerah mana, jangkauannya berapa. Kalau Bapak Ibu punya produk yang produknya bisa menjangkau seluruh Indonesia, ya, maka jangan sasar seluruh Indonesia. Sasar titik-titik yang kira-kira bisa free ongkir dulu. Kalau Bapak Ibu di sekitaran Jakarta, maka daerah Jabodetabek yang kira-kira bisa free ongkir, yang nggak memberatkan gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu di daerah Kalimantan, yang jangan dulu terlalu, wah saya bisa menggarap Indonesia Timur, saya bisa menggarap seluruh Indonesia. Nanti dulu, ya, fokus dulu, ya kita lihat market size-nya ada berapa, ya. Kemudian berdasarkan demografis, ya usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, ras, etnis, pendapatan, status pernikahan, pekerjaan. Ini coba diisi dengan detail. Ini yang membuat kita bisa memahami konsumen kita dengan baik. Ya, saya kasih contoh. Yang jualan hijab anak bayi tadi, jualan hijab anak-anak maaf gitu ya. Kenapa omsetnya bisa laris manis? Dia membidik ibu-ibu kelas menengah ke atas, yang mana ibu-ibu ini memang seneng gemes fotoin anaknya pakai hijab. Akhirnya apa? Dia buat konten, anak-anak yang pakai hijab tadi gemes. Ya, anaknya pokoknya gemesin banget deh kalau pakai hijab itu. Ya, terus dengan embel-embel kita ngajarin anak sedari dini untuk tutup aurat. Ya Allah Bu, anak bayi diajarin tutup aurat ya gimana juga gitu. Namanya juga anak-anak. Tapi itulah brandingnya gitu. Itulah cara edukasi ke konsumennya. Ibu ini lucu banget ya anaknya ketika pakai hijab kayak begini, bawa ke jalan ke mall, nanti jadi pusat perhatian orang. Nah, ya. Nah, otomatis bahkan ras yang dia pilih ketika Bapak Ibu kita jualan ke orang Jawa, gunakan bahasa Jawa. Ketika kita jualan ke target market ibu-ibu milenial atau ibu-ibu milenial, gunakan bahasa kekinian gitu. Ya, jangan gunakan bahasa-bahasa yang berat, ya. Nah, secara psikografis gaya hidup mereka bagaimana, kelas sosial mereka bagaimana, merek yang biasa mereka pakai apa, value yang mereka cari itu yang mana, berdasarkan behavior, gemar belanja online mereka bagaimana, ya, bagaimana mereka nongkrong di kafe, budgetnya berapa, kalau ke salon itu budget mereka berapa, ya. Jadi ada Bapak Ibu, kalau spendingnya biasanya itu mereka ke salon, ya ketika mereka sekali nyalon itu 500.000, ya maka kecenderungan ketika mereka beli baju, beli hijab, ya itu hitungannya juta, gitu. Tapi ketika mereka jarang nyalon, ya jarang memperhatikan kesehatan rambutnya, jarang memperhatikan kesehatan tubuhnya, mereka mau cari baju, ya udah cari baju yang sekedarnya aja. Nah itu adalah similar atau kemiripan. Jadi cara kita mengidentifikasi konsumen itu melalui kita melihat benchmarking namanya. Ya. Benchmarking atau kita melihat model. Ya, kita melihat contoh. Oh, kalau orang itu sekali nongkrong duduk di kopi itu, di warung kopi itu dia keluar 100.000, berarti kalau dia beli cemilan itu budgetnya berapa? Nah, jadi kita
cari yang similar begitu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah mendetailkan ya siapa segmen kita, siapa target market kita, selanjutnya Bapak Ibu ya, bagaimana cara mendapatkan omset 1 miliar pertama? Bagaimana mendapatkan 1 miliar per bulan? Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Ini pertanyaan yang menarik banget ya. Coach, saya mau dapat 1 M pertama saya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu mau dapatkan 1 miliar pertama, Bapak Ibu jualan produk yang kuantitas atau jualan produk yang kualitas? Mana yang Bapak Ibu jual? Karena 1 miliar itu bisa didapat ketika 1 unit kali 1 M. Udah langsung dapat. Contoh tadi ketika Bapak siapa tadi ya, jualan mesin fotokopi, jualan mesin printer, jualan mesin industri, ya udah jualan 1 mesin juga udah dapat 1 miliar. Ya. Jualan 1 unit rumah juga udah langsung dapat 1 miliar. Tapi cara menjual 1 unit itu prosesnya panjang. Ada sales funnel namanya. Ini yang harus dikerjain. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah produk kita itu kita kuantitas atau kualitas? Jangan menyamakan jualan mobil dengan jualan rumah. Jualan mobil 10 unit kali 100 juta ya 1 miliar juga. Ya. Nah, ketika kita melihat segmen orang yang mau beli rumah harga 1 miliar, ini segmennya di mana? Mereka biasa nongkrong di mana? Mereka biasa membahas pembahasan apa? Kita masuk ke sana gitu. Kita bukan jualan rumah tapi jualan impian mereka. Mereka punya impian punya rumah 1 miliar gitu. Ya, kita nongkrong, kita didik sales kita untuk bisa nongkrong dengan orang-orang yang punya penghasilan itu. Tapi ketika kita mau jualan motor, jualan mobil atau jualan yang unitnya itu 10 unit kali 100 juta, ya 1 miliar juga. Nah, maka pertanyaannya lagi-lagi kita harus nongkrong dengan siapa? Sales kita itu kita harus ajarkan bagaimana melakukan pendekatan dengan orang-orang itu. Atau 100 unit dikalikan 10 juta. Itu juga 1 miliar. Ya, mungkin Bapak Ibu jualan motor. Mungkin Bapak Ibu jualan HP. Ya. Jualan HP ya 1000 unit dikali 1 juta ya dapat 1 miliar juga. Ya. Atau jualan yang lebih receh lagi nih. Ya. 100.000 unit dikali 10.000 1 miliar juga. Atau 1 juta unit dikali 1000 perak, ya 1 miliar juga. Buat Bapak Ibu yang jualan keripik, jualan hijab, atau jualan yang receh-receh, jangan merasa minder. Coach, saya cuma jualan popcorn, bisa nggak dapat 1 miliar? Ya bisa. Caranya gimana? Jual 100.000 unit. Dapat juga 1 miliar. Nah, capeknya Bapak Ibu, capeknya jualan 1 unit dengan cara jualan 100 unit sebenarnya sama. Capeknya jualan 1 unit dengan jualan 1000 unit atau 100.000 unit, capeknya sama. Capeknya sama. Caranya sama. Ya, ini yang banyak orang nggak paham. Ya. Nah, Bapak Ibu, gimana cara jualannya, Coach? Ada namanya sales funnel. Yang ini akan kita bahas lebih lengkapnya besok. Sales funnel itu adalah proses dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tertarik, kemudian ingin mencoba, ingin langganan, dan akhirnya mereka mereferensikan produk kita. Ketika Bapak Ibu mau jualan motor, mau jualan mobil, maka iklannya awareness dulu, berapa banyak orang yang tahu. Ya, kalau bahasanya di sini, bagaimana kita menjaring mereka. Tadinya mereka bukan target market kita, akhirnya kita jaring, kita saring mereka menjadi target market kita. Ini yang disebut dengan customer yang cold. Ya. Berapa orang yang tahu tentang produk kita? Salah satu klien kami di Ngawi, kita bantu mereka bagaimana jualan properti di saat pandemi, dalam hitungan bulan laku 7 unit. Bayangin Bapak Ibu, itu nggak mudah.
ya. Jualan di musim biasa aja, ya, jualan 7 unit dalam hitungan 3 bulan itu nggak mudah. Apalagi itu di saat pandemi, ya. Caranya gimana? Jumlah orang yang tahu itu harus 100 orang. Dari 100 orang yang tahu tentang produk kita menyaring lagi 50 orang yang tertarik. Dari 50 orang yang tertarik, yang visit dengan produk kita paling-paling cuma 10. Dari 10 yang visit, ya, itu deal 1 rumah. Berarti kalau mau deal 3 rumah gimana caranya, Coach? Ya dikali 3 dong. Berarti yang tahu harus 300 orang. Maka kalau 300 orang yang tahu, maka yang visit 150 orang, yang telepon 150 orang, yang datang akan 30 orang, yang beli 3 orang. Gitu. Gimana caranya, Coach? Ya, tinggal kita cari di mana sumber mereka, orang-orang ini, target market kita. Contoh, ya, yang properti tadi, ya. Di Ngawi, ya, kita bantu salah satu klien kami. Ngawi itu kota kecil loh, Bapak Ibu, ya. Itu kita membidiknya ke target marketnya dokter, ya, dan para profesional, ya, seperti TNI, karyawan, ya, TNI, nakes, tenaga kesehatan, ya. Ini di saat pandemi, mereka yang lagi banyak duit, ya. Polri itu lagi banyak duit, ya. Dapatkan database mereka dan kita fokus jualan ke mereka, dekati mereka, ya. Satu orang sales itu harus bisa dapatkan sekian database dan harus bisa nyebar brosur atau informasi ke minimal 100 orang atau sekian orang dalam 1 hari. Maka dalam sekian bulan akan terkumpul sekian leads atau calon pembeli, ya. Dari sekian yang calon pembeli, maka yang akan menghubungi sekian orang. Dan itu angkanya insya Allah terukur. Gitu. Makanya ketika orang yang tadinya sudah kita dapatkan database-nya, orang yang tadinya sudah dapat kita saring menjadi target market kita, selanjutnya kita sharing dengan mereka. Kita bukan jualan, tapi kita sharing bagaimana mengajak mereka untuk bisa mencoba dulu produk kita. Ya. Nah, seringkali orang terjebak di sini. Ya. Mereka pikir dengan mereka memberikan diskon, orang akan beralih. Padahal diskon itu hanya untuk mencoba, hanya untuk men-trigger konsumen supaya mau mencoba beralih, gitu. Ya. Nah, setelah mereka beralih, ya, setelah mereka hangat nih, ya, selanjutnya bagaimana cara mereka supaya langganan dengan produk kita? Otomatis kita harus kelola database itu, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga apa? Inilah yang kita kontrol, ya. Kita punya manajer marketing, kerjaan manajer marketing itu mengontrol sales funnel ini. Ya, berapa leads yang masuk? Berapa calon potensial customer? Berapa yang closing? Ya, besok bulan depan target KPI-nya apa? Kalau nggak punya ini, kalau manajer marketingnya juga masih ikut jualan, ikut terjun ke lapangan, pecat aja manajer marketing. Itu bukan kerjaan manajer, itu kerjaan sales. Ya. Nah, baik, mungkin begitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi Coach Didi cerita ada sales, ada yang ke lapangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya saluran penjualan itu dibagi 2. Ada yang B2C, business to customer, yang kita sebut dengan jualan retail. Ada yang business to business, ya, yang disebut dengan jualan ke secara kulaan atau secara reseller atau secara apa tuh namanya, ke perusahaan-perusahaan. Ini punya karakter yang berbeda dengan cara pendekatannya, Bapak Ibu. Ya, pendekatannya ketika kita mau melakukan B2C atau retail tadi, bentuk dan jasa produk yang kita tawarkan itu standar. Makanya tidak ada kue yang paling enak, tidak ada kue yang lebih enak. Yang ada adalah kue yang standar. Konsumen paham standar produknya kita tuh bagaimana. Jangan sampai ketika hari ini dia beli, rasanya enak, besok dia bawa ke mertuanya, kok agak gosong ya. Nah, ini fatal ketika kita jualan retail.
Ketika kita jualan B2B, misalnya Bapak Ibu nih jualan makanan, jualan snack, masukkan ke perusahaan, ya, jadi snacknya untuk perusahaan, kita bisa buat custom, ya. Orang-orang di perusahaan itu senangnya yang mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak mau yang pedas, atau mau yang original, atau mau yang mana? Itu kita custom, ya. Dan pihak penjual yang terlibat, ya, salesperson kalau di sini di B2C lebih banyak salespersonnya yang keliling Bapak Ibu, ya, yang masukin barang, jualan retail. Tapi ketika mau jualan untuk B2B maka kita siapkan tim, ya. Nah kemudian ya untuk pihak pembeli yang terlibat di sini paling-paling yang dibutuhkan untuk meyakinkan ya satu dua orang gitu ya. Artinya apa coach? Ya untuk kita untuk seorang itu memutuskan pembelian gitu ya, mau beli barang kita atau enggak, ya paling kalau enggak ibunya atau bapaknya atau anaknya atau mertuanya, ya paling satu dua orang itu aja yang harus kita yakinkan. Ya konten-konten kita itu menyasar ke mereka. Tapi ketika kita mau jualan B2B, kita harus meyakinkan jenjang atau level atau satu organisasi itu, ya. Nggak bisa kita cuma jualan ke HRD-nya. HRD akan nembusin lagi ke atasannya, ya. Atasannya akan punya atasan lagi, punya CEO. Nanti mereka rapat, mereka akan bandingkan mana produk yang bagus, mana produk yang paling efektif untuk mereka. Maka kita butuh tim yang komplit untuk bisa melakukan presentasi ke perusahaan, gitu. Makanya kalau yang retail, yang B2B tadi, ya penjualannya melalui individu. Tapi kalau yang pembeliannya B2B, ya ini pembeliannya kolektif, ya banyak orang yang harus kita yakinkan, ya. Dan hubungan yang kita bangun juga kalau yang B2C, ya jangka pendek. Tapi kalau B2B itu jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, dan ukuran loyalitas konsumennya kalau yang B2C ya referral, mereka mereferensikan produk kita. Tapi kalau yang B2B ya ukuran loyalitasnya adalah tidak banyak permintaan lagi, ya. Jadi produk kita sudah diterima ketika kita berhasil masuk nih, ya itu udah konsisten aja. Saya punya salah satu orang teman gitu ya, dia orang tuanya bisnisnya itu catering, ya sudah terstandarisasi, masakannya luar biasa dengan standarisasinya. Dia cukup menghandle 3 perusahaan, ya, itu omsetnya sudah ratusan juta cateringnya. Ratusan juta, maaf, ya. Ratusan juta. Hanya menghandle 3 perusahaan saja. Tapi jangan ditanya, bagaimana cara masuk ke perusahaannya? Wah, itu perjuangannya luar biasa gitu ya. Harus meyakinkan beberapa orang. Tapi ketika dia berhasil membangun loyalitas yang bagus, efeknya jangka panjang. Bahkan catering tadi diwariskan ke generasi berikutnya, ke teman saya itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang kita pelajari malam hari ini adalah apa solusi yang Anda tawarkan kepada konsumen Anda. Sehingga itu yang Anda cantumkan di Instagram Anda, di Facebook Anda. Itu yang dicantumkan. Siapa segmen Anda? Nih, ya, di mana mereka berkumpul. Ya, berapa unit yang harus Anda jual untuk mencapai 1 miliar pertama? Dan apa saluran penjualan yang tepat? Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi secara private atau one-on-one dengan saya, silakan hubungi nomor saya di 0813 717 90331 atau nomor yang tertera yang menginformasikan tentang event Tunas ini. Itu langsung dari nomor saya. Ya, save nomor ini, boleh ditanyakan langsung ke saya. Kapan saya ada waktu, saya akan balas. Meskipun saya nggak janji akan balas cepat, tapi insya Allah saya akan balas. Dan bagi Bapak Ibu yang beruntung, yang ingin bisa one-on-one private, mudah-mudahan saya bisa bantu, saya akan bantu, insya Allah. Ya, karena kalau sudah bicara banyak bisnis, itu memang dikupasnya harus satu persatu. Makanya layanan yang kita berikan adalah layanan coaching, ya, pendampingan one-on-one. Karena kalau seminar seperti ini, webinar seperti ini, ya ilmu yang didapat itu juga general, ya, tidak bisa dikupas tajam, ya, setajam silet, gitu ya. Itu juga branding sebenarnya, ya.
Nah, jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk menghubungi saya, insya Allah mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan malam hari ini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, supaya berkah majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di sesi tunas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.